Then that girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang cerita pendek. Tapi sebelumnya, silakan kalian isi kehadiran. Nanti Ibu akan berikan Google Form atau kalian bisa kumpulkan absennya lewat KM. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kali ini, karena sekarang kita membahas tentang cerita pendek, tujuannya adalah kalian bisa atau paham bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Langsung saja ke materinya. Baik, langsung ke pengertian cerita pendek. Nah, di sini ada menurut KBBI. Menurut KBBI, cerita pendek itu berisi tentang kisah cerita yang tak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerita pendek berisi memberikan kesan dominan yang berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Jadi, intinya, dalam cerita pendek itu tidak akan lebih dari 10.000 kata. Dan permasalahan atau konfliknya itu hanya terpaku pada satu tokoh saja, yaitu tokoh utama. Nah, lanjut. Di sini juga ada menurut C.S. Wadudu. Nah, menurut beliau, cerpen atau cerita pendek adalah salah satu karya cerita yang berpusat pada satu peristiwa kejadian yang dialami oleh satu tokoh saja. Jadi, pengertiannya itu hampir sama, bahwasanya cerita pendek itu permasalahannya itu berpusat hanya pada satu tokoh saja. Berbeda dengan novel ya. Kalau novel, konflik atau permasalahannya itu sangat kompleks, sangat banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi cerpen adalah sebagai rekreatif hiburan. Jadi, si pembaca membaca cerita pendek itu hanya untuk sebagai pemuas dirinya saja. Yang kedua, sebagai nilai estetika, yaitu bisa saja orang yang penikmat sastra, dia membaca cerpen itu hanya ingin membaca bagaimana kosakata yang indah, seperti itu ya, atau bagaimana dia membaca istilah-istilah atau peribahasa yang ada dalam cerpen. Seperti itu. Fungsi yang ketiga itu didaktif, itu sebagai pemberi pendidikan. Bisa saja cerpen di sana itu memang pesannya atau amanatnya itu tentang pendidikan. Seperti itu. Yang keempat, tentang moralitas atau nilai norma, nilai moral. Jadi bisa jadi di dalam cerpen itu pesan yang ingin disampaikan itu tentang sosial atau misalnya tentang kebaikan seseorang, menolong sesama, dan yang lainnya, seperti itu. Nah, fungsi yang terakhir atau yang kelima itu sebagai religius atau nilai agama, yaitu bisa jadi amanat yang diberikan dalam cerpen tersebut itu adalah amanat tentang agama. Baik, selanjutnya adalah struktur cerpen. Yang pertama, itu ada abstraksi, yaitu penggambaran awal cerita. Di sini akan digambarkan atau bisa dibilang secara ringkas, cerita itu akan dikemas dalam abstraksi. Jadi digambarkan penggambaran tokohnya seperti apa, terus settingnya seperti apa. Yang kedua, orientasi, yaitu pengenalan latar dan setting. Kalau misalnya dalam cerita sudah digambarkan di suatu desa seperti itu, atau misalnya pada suatu hari seperti itu. Yang ketiga, komplikasi, yaitu awal adanya permasalahan muncul. Misalnya kalau di dalam cerita itu
bisa saja muncul tokoh yang akan membuat permasalahan atau membuat konflik dalam cerita tersebut. Itu adalah komplikasi atau awal permasalahan muncul. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi di sini itu ketika cerita mulai klimaks, ya, mulai masalah itu mulai memuncak, tapi perlahan-lahan mulai ada penyelesaian, mulai ada jalan keluarnya. Yang kelima, resolusi. Resolusi ini apa? Penjelasan mengenai solusi masalah. Perbedaannya apa dengan evaluasi? Nah, resolusi ini itu lebih ke si tokoh utama itu akan menyelesaikan permasalahan. Kalau tadi evaluasi itu hanya sebagai kalau diibaratkan itu adalah hidayah, ya, hidayah, atau misalnya mulai ada celah-celah untuk adanya jalan permasalahan. Tapi kalau resolusi ini sudah jelas, masalah itu sudah mulai terselesaikan satu persatu. Yang terakhir itu ada koda, dimana masalah itu sudah mulai reda dan pengarang itu sudah mulai menceritakan atau memberikan nilai atau pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Baik, setelah tadi struktur cerpen, lanjut ke unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema di sini itu adalah cerita, inti cerita yang ada dalam cerpen tersebut. Misalnya tentang agama, tentang sosial, tentang politik, atau tentang percintaan. Yang kedua, alur. Alur itu adalah jalan cerita. Bisa jadi alur itu ada dua, ya. Bisa alur maju dan alur mundur. Contoh alur mundur, misalnya pada zaman dahulu. Nah, seperti itu. Ketika ada cerita pendek yang didahului dengan kalimat pada zaman dahulu, itu berarti alur mundur. Contoh alur maju, biasanya pada suatu hari, bla bla bla, seperti itu. Itu contohnya. Yang ketiga adalah setting. Setting itu adalah latar. Latar itu dibagi menjadi tiga: latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar tempat biasanya menunjukkan tempat di mana cerita tersebut terjadi. Latar waktu sama, jadi menunjukkan kapan cerita itu terjadi. Kalau latar suasana, yaitu bagaimana suasana dalam cerita tersebut. Bisa sedih, bisa tegang, atau bisa marah, atau bahkan bisa bahagia, gitu. Yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh di dalam cerpen itu ada tokoh siapa saja, wataknya bagaimana, ya. Nah, selanjutnya adalah watak, lanjutan dari tokoh, yaitu tokoh yang tadi kita ceritakan itu wataknya seperti apa saja. Bisa baik, bisa jahat, bisa antagonis, protagonis, ya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah bagaimana pengarang itu menceritakan cerita tersebut, gitu ya. Bisa jadi sudut pandang dalam cerpen tersebut bisa tokoh utama itu adalah aku, gitu ya, atau dia, atau orang ketiga, seperti itu. Yang terakhir adalah amanat, yaitu bagaimana pengarang menyampaikan pesan dalam cerita tersebut. Baik, selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik. Jadi pendukung cerita tersebut bisa dibuat, gitu ya. Yang pertama itu ada latar belakang pengarang. Misalnya, gitu ya, pengarangnya itu adalah orang Jawa. Bisa jadi di dalam cerpen tersebut ada atau terselip kata yang berbau bahasa Jawa, ya. Yang kedua, latar belakang dari masyarakat. Biasanya karena kebiasaan masyarakat itu seperti ini atau seperti itu, maka pengarang mendapatkan ide untuk membuat cerita pendek itu ya seperti adat yang ada dalam masyarakat tersebut, gitu ya.
Yang ketiga atau yang terakhir ini kondisi psikologis pengarang. Misalnya ketika si pengarang itu sedang galau gitu ya, maka cerita tersebut akan menceritakan mungkin bisa jadi tentang percintaan yang galau gitu ya, atau misalnya ketika si pengarang itu sedang bahagia, maka cerpen yang dibuat pun akan nuansa atau suasananya pun akan bahagia seperti itu.